Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 7 Desember 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia, bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini. Kalau aku lihat saat ini ya, si dia nih kayaknya kurang percaya diri. Aku lihat terhadap kamu, dia kayak apa ya? Ya saat ini kayak dia menyabotase dirinya sendiri. Padahal sebenarnya dia ini orangnya egois loh, ya. Tapi karena saat ini tuh ada suatu ketakutan tentang sesuatu, bisa jadi ini tentang perasaannya ke kamu, sehingga sampai-sampai membuat dia frustasi. Jadi gini, kalau aku lihat saat ini tuh dia menyembunyikan perasaan dia sebenarnya sama kamu seperti apa, ya. Aku lihat di sini. Cuman mungkin karena dia mungkin kan dulu kan egois banget kan. Jadi mungkin dia pernah menyakiti kamu atau membuat kamu sekecewa itu, sehingga untuk memunculkan, untuk ngasih tahu kamu kalau dia sayang, kalau dia masih menginginkan kamu itu dia nggak berani gitu, karena dia sempat menyakiti kamu. Akhirnya mau nggak mau saat ini dia menutup diri dari kamu, atau lebih tepatnya menyabotase diri lah ya, karena saat ini dia kayak kurang percaya diri gitu. Saat ini dia benar-benar hanya berpura-pura baik-baik saja, fine-fine aja, padahal enggak ya. Dia sebenarnya masih memiliki perasaan yang kuat untuk kamu, tapi tidak dia tunjukkan seperti itu. Dan aku lihat di sini sebenarnya situasi kalau dia nggak jujur sama kamu ini sangat beresiko loh untuk dia gitu ya. Kenapa? Ya kalau dia tidak bertindak atas apapun gitu ya, orang bakalan kehilangan kamu. Tapi dia saat ini tuh mengambil keputusan untuk tidak dulu datang ke kamu, walaupun sebenarnya dia tahu ini akan beresiko. Kalau misalkan dia tidak juga segera datang atau memperbaiki hubungan atau meminta maaf sama kamu atau apalah, pokoknya di sini kalau dia nggak bertindak untuk meyakinkan kamu lagi gitu ya, atau meminta maaf sama kamu, beresiko akan kehilangan kamu seperti itu. Atau memang ya kamu saat ini sudah mulai melangkah menghilang gitu ya. Kalau aku lihat sebenarnya kamu tuh selama ini tuh sangat mengharapkan komitmen ya dari dia. Kamu tuh selama ini pengen banget punya hubungan yang lebih dari hanya sekedar teman atau hanya sekedar pacar. Pengennya ada suatu komitmen pernikahan, karena aku lihat di sini kamu benar-benar mengabdi banget ya selama ini sama dia. Mungkin pasanganmu ya hanya dia, nggak ada selingkuhan kayak gitu ya. Tapi ya mau nggak mau hubungan ini seperti selesai ya, ada penyelesaian di hubungan ini. Jadi kalau aku lihat di sini apa ya, ekspektasi kamu yang mengharapkan kalian bisa bersama tuh kayak udah selesai, berakhir gitu ya. Dan walaupun di sini mungkin kamu masih sayang sama dia, masih cinta sama dia, tapi kayak udah cukup, ini sudah selesai gitu. Aku lihat di sini ya, kamu seperti tidak mau memperjuangkan lagi dia. Bisa jadi dia ini memang orang yang kamu kenal dari media sosial atau secara online. Kalian mungkin berkencan secara online, terus juga mungkin kalian pasangan online ya. Intinya ini berhubungan dengan online. Jadi kemungkinan ada beberapa dari kalian ini belum pernah bertemu ya, belum pernah bertemu. Kalaupun sudah ya mungkin jarang banget. Seperti itu. Dan aku melihat di sini ternyata dia pengen itu lagi loh, pengen apa? Berkencan lagi dengan kamu, atau
bersama dengan kamu lagi. Karena aku lihat akhir-akhir ini dia tuh sering kepikiran kamu terus. Dia selalu mengingat-ingat apa yang pernah terjadi di antara kalian, memutar ulang kembali peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di antara kalian di pikirannya selama ini. Jadi akhir-akhir ini tuh dia kayak pikirannya tuh hanya tertuju ke kamu lagi, balik lagi ke kamu, muter-muter lagi di kamu, ya, tentang peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di antara kalian, kayak gitu, ya. Oke, pretending tuh, ya. Saat ini dia berpura-pura aja, baik-baik aja, pura-pura tenang, pura-pura bahagia, pura-pura nggak ada masalah, pura-pura baik-baik saja tanpa kamu, padahal tidak, ya. Saat ini ada keterpura-puraan saja, aku lihat. Tidak benar-benar dia baik-baik saja, enggak, gitu. Oke, kartunya jatuh. Dan juga memang terlihat kayak pura-pura nggak butuh kamu, gitu ya, pura-pura ya bahagia, gitu ya. Padahal sebenarnya dia itu merasa saat ini tuh sangat membutuhkan kamu, ya. Cuman dia pura-pura aja gitu, karena ya itu tadi ada ketidakberanian dan ada rasa ketakutan untuk menghadapi kamu saat ini, seperti itu. Ada yang dia sembunyikan dari kamu tentang siapa sih diri dia sebenarnya, ya. Bahkan di media sosial pun dia mungkin nunjukin kalau dia baik-baik saja, kalau dia bahagia-bahagia aja, kalau dia sedang kesini sedang kesitu, pokoknya fine gitulah ya, kayak nggak ada masalah. Bahkan di media sosial dia menunjukkannya seperti itu, tapi nyatanya enggak. Dia ini kayak menyembunyikan sesuatu gitu, terutama tentang diri dia, apa yang terjadi dengan diri dia, apa yang dia rasakan, terutama tentang apa yang dia rasakan, ya, itu. Padahal sebenarnya ya nggak nyaman, penuh dengan ketakutan, frustasi, aku lihat di sini. Karena dia merasa kayak diri dia itu seperti dia tahu gitu loh, dia salah gitu loh, sehingga dia ngerasa kayak hidup dia akan terancam gitu. Kalau misalkan di sini dia ego ya, tapi kalau dia mengaku salah atau dia ucuk-ucuk datang ke kamu, dia takut kena damprat sama kamu, kena amarah kamu, dipojokkan oleh kamu gitu ya, pokoknya kena amukan kamu lah gitu. Sehingga dia merasa saat ini tuh keadaan dia ini malu sama kamu, ya. Keadaan dia seperti terancam dan sebenarnya malu gitulah ya, intinya malu sama kamu, nggak enak sama kamu, merasa bersalah, cuman yang belum berani mengutarakan, belum berani untuk mengaku gitu. Oke, tapi aku melihat nampaknya dia kayak ada rencana nih bakalan datang lagi atau muncul lagi ke kehidupan kamu, tapi ini secara spontan. Ya, mungkin ini akan mengejutkan kamu. Mungkin di saat-saat kamu sudah fine-fine saja hidupnya, sudah fokus hanya kepada hidupmu, atau bahkan mungkin sudah lupa sama dia gitu ya, udah bisa move on gitu. Ini tiba-tiba ucuk-ucuk datang. Atau memang ini sudah terjadi, karena ini di kartu keempat. Jadi kemungkinan dia memang sebenarnya sudah datang, ya, entah telepon kamu, entah chat kamu, atau komen di media sosialmu, atau ya beneran datang secara fisik gitu. Dan itu ngebuat kamu kayak, ngapain nih orang datang gitu? Masa iya sih dia datang gitu? Kayak kamu terkejut gitu, kamu kaget loh, kok nih orang datang gitu, ya. Karena memang aku lihat secara spontan gitu dia datangnya, ya, atau dia berkomunikasi, dia menghubungi kamu tuh kayak spontan aja gitu, sehingga kamu kayak merasa tak terduga-duga nih orang datang gitu ya, tak terduga-duga nih orang menghubungiku, seperti itu, ya. Karena ini kartu keempat, bisa jadi ini memang sudah terjadi, tapi bisa jadi juga mungkin belum, ya. Setiap energi orang beda-beda. Oke. Kalau aku lihat di sini mungkin dia habis berpindah. Entah ini pindah kerja, pindah tempat tinggal, atau gimana nih. Pokoknya aku lihat ada yang berpindah, pindah lokasi gitu ya. Bisa jadi pindah pekerjaan atau pindah rumah atau apalah. Pokoknya ini orang berpindah gitu.
Ya, bisa jadi juga mungkin dia menjual rumahnya untuk pindah di suatu kota tertentu karena pekerjaan. Nah, bisa jadi seperti itu. Dan aku melihat di sini, dia ini sekarang tuh melihat kamu kok bahagia banget sih gitu ya. Kamu seperti terasa apa ya, dia melihat kamu sekarang seperti ngerasa utuh gitu loh. Ya, kayak nggak ada penyesalan, nggak ada rasa sedih karena berpisah dengan dia, nggak. Kayak bahagia gitu. Ya, penuh dengan senyuman. Dia melihat kamu tuh kayak penuh dengan senyuman sekarang. Benar-benar sangat sangat bahagia lah gitu. Itu yang dia rasakan. Ya, kamu sekarang tuh kayak kelihatan lebih bahagia. Dan karena sekarang kamu sudah bahagia seperti ini, justru malah dia akhirnya punya ekspektasi, punya keinginan untuk bisa bahagia bersama kamu. Bisa utuh bersama kamu. Maksudnya utuh karena gini, dia menganggap kamu itu pelengkap dalam hidupnya gitu loh. Sehingga ada bagian dalam hidupnya yang hilang ketika kamu pergi. Makanya di sini ketika dia bersama kamu tuh dia akan terasa utuh gitu loh. Ya, dia pun ingin kembali tersenyum seperti dulu ya saat masih bersama kamu. Dia pun ingin merasakan kegembiraan bersama kamu juga gitu. Nah, nih, I cannot right now. Ya, I cannot not right now, kata dia. Jadi, kalau aku lihat sebenarnya kan dia pengen memperjuangkan kamu lagi, pengen datang lagi ke kamu atau pengen bersama dengan kamu lagi. Tapi dia merasa bahwa kalau saat ini atau sekarang juga itu dia masih belum bisa. Ya, berarti masih ada hambatan nih. Kenapa sampai dia belum bisa memperjuangkan kamu atau datang lagi ke kamu gitu. Salah satunya adalah tentang perasaan bersalahnya dia dan keegoisannya dia yang mungkin belum berani mengakui kalau dia salah, mengakui kalau dia itu jahat sama kamu gitulah ya. Itu salah satunya. Dan bahkan aku lihat di sini, dia kan masih sering tuh ya kepikiran kamu, peristiwa-peristiwa apa yang pernah terjadi di antara kalian, bahkan sering bernostalgia lah ya, selalu berkutat gitu di pikiran dia tentang kamu. Dia masih sangat mengingat hari pertama kali kalian bertemu. Dia merasa bahwa kayak baru kemarin ya kita ketemu, kok tapi kita udah kayak gini aja ya, berpisah gini ya gitu. Dia terheran-heran gitu ya. Dan aku lihat di sini kayaknya dia merindukan kamu nih ya. Dia ingin sekali memelukmu ya. Dan sekarang ketika kalian sudah berpisah, terus itu juga dia melihat kamu sekarang lebih fokus dengan hidupmu, kamu lebih bahagia, kamu lebih merasa hidupmu lebih utuh dengan dirimu sendiri tanpa dia, justru malah dia di sini cintanya padamu lebih kuat dari sebelumnya. Jadi dia dulu itu mungkin apa ya, tidak menganggapmu atau menyepelekan kamu, sering mengabaikan kamu, cintanya setengah-setengah, effortnya ogah-ogahan kayak gitu ya. Nah sekarang itu lebih dari itu, maksudnya sekarang cinta dia meluap-luap gitu loh. Jadi semakin kalian tidak peduli dengan dia, semakin kalian hanya fokus pada hidupmu, nih orang cintanya semakin tumbuh sama kamu. Nih orang semakin sayang, cinta banget sama kamu dari yang sebelumnya. Gitu. Tuh, ya aku tadi bilang ya, dia nampaknya merindukanmu. Do you miss me the way I miss you, kata dia.
apakah kamu merindukanku seperti apakah kamu merindukanku seperti aku merindukan kamu? Ya, dia bertanya-tanya, kamu rindu aku nggak sih? Gitu. Dan I want you, kata dia. Dia menginginkan kamu, ya. Our paths will always reunite. Oh, jadi dia merasa bahwa, atau dia berpikir bahwa kalian itu akan selalu dipersatukan kembali. Jadi dia masih ada rasa keyakinan, rasa percaya diri bahwa kalian ini bakalan dipersatukan kembali gitu. Karena mungkin selama ini setiap kalian berpisah, setiap kalian bertengkar, apapun situasinya yang membuat kalian selalu berjarak atau berpisah, kalian pasti selalu didatangkan kembali, atau kalian pasti dipersatukan kembali. Jadi mungkin hubungannya sering on off atau putus nyambung kayak gitu ya. Nah, jadi dia beranggapan saat ini ketika kalian berpisah kali ini, itu nanti suatu hari nanti kalian pasti bisa dipersatukan lagi gitu. Ya, dia beranggapan bahwa kalian bisa dipersatukan kembali. Gitu. Ya, atau kalaupun dia nanti datang pasti kamu akan terima lagi kok gitu. Ya, itu yang dia rasakan hari ini terhadap kamu. Oke, mudah-mudahan resonate ya. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra, dan Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo lagi. Kemudian Sagittarius. Ini ada di paling kuat ya, ada Sagittarius. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Itu saja. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silakan disituasikan saja. Ada 18, 20, 29, 30, 27, 21, 7, 2, 4, 8, 14, 16, 12, 31, 10, 25, 23, 28, 9, 13, 1, 15, 5, 11, 26, 6, 17, 3, dan 22. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Januari, Juli, Maret, Agustus, Oktober, Juni, November, April, Februari, Mei. Sionya bisa sionya kamu, sionya dia, silahkan disituasikan saja ya. Ada sio ayam, sio kerbau, sio macan, sio kuda, sio tikus, sio ular, sio anjing, sio kelinci, sio kambing, dan sio monyet. Alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. ASIKVZWLUTBORNMEDXFCPJQYGH. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.